Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman sahabat channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita bersyukur mudah-mudahan kita sehat selalu, barokah umur dan barokah rezeki. Pada kesempatan ini saya akan sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran, melanjutkan dari tutorial sebelumnya ya. Nah, ini sudah saya perbaiki aplikasinya dan saya terus kembangkan agar memudahkan teman-teman dalam menyusun perangkat pembelajaran. Nah, ini semoga ini bisa bermanfaat. Apabila ada masukan, ada pertanyaan, silahkan isi pada kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang dan aplikasi ini terus saya kembangkan. Silahkan teman-teman download pada link deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, pertama kita akan input data di identitas sekolah. Input data di sini. Nah, fokus ini semuanya sudah saya share berkali-kali, tahapan demi tahapan terkait dengan penyusunan program mulai dari RPE, Prota, program semester, dan modul ajar. Namun kita akan lengkapi modul ajar ini sekali kita input data, maka semuanya akan sudah siap cetak ya. Ini kan sudah enak ya teman-teman. Nah, kemudian saya contohkan sekarang yang sudah selesai, ini bagian ini saja. Kemudian untuk yang semester genap kita akan buat sekarang dengan cara cepat dan rumusnya bagaimana. Kalau teman-teman ikuti sampai selesai, insya Allah tidak ada kata tidak bisa karena Allah bersama kita. Baik, langsung saja ya teman-teman. Nah, ini kita akan mencoba untuk mengubah nomor 2. Saya siapkan 2 model ya, nanti seiring perkembangan nanti akan terus saya kembangkan dan bisa nanti modul ajar ini berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dan juga gaya belajar. Nah, ini sudah otomatis ya, visual, auditory, kinestetik, dan semua ini mengikuti keinginan kita, mau pilih yang mana tinggal siap cetak. Nah, baik, nanti untuk contohnya ya, nah, ini ya, ini masih belum bisa dibuka karena kita masih belum bisa ngelingkan yang ini. Jadi kita coba untuk mengelingkan ini, edit link. Kemudian yang pertama ini adalah PBL1A. Nah, ini A ini ganjil ya, kita klik seperti ini teman-teman. Kemudian ini juga belum selesai, ini berarti sudah selesai. Yang kedua kita linkkan, kemudian edit link karena saya rubah di dalam ya ini. Kemudian PBLA. Nah, ini ke atas ya, coba kita cek dulu. Ini adalah PJBLA maksud saya, dan ini PJBLB. Kita akan coba klik edit link, kemudian kita akan mengambil PJBL yang kedua, pertemuan kedua A. Yang ini kita akan edit link, kita arahkan ke PJBL 3 semester ganjil. Yang ini kita akan masukkan, pilih di sini adalah PJBL 4A semester ganjil. Nah, ini kita akan edit link PJBL 2B. Oh, ini bukan 2 ya, tetapi 1B berarti semester genap. Yang ini di sini ya. Kemudian bagian sini PJBL 2B ya. Jangan salah ya teman-teman, silakan cek sendiri ya. Karena saya buat sendiri aplikasi ini tanpa ada bantuan siapapun sehingga takut ada kesalahan ya. Nah, jadi mohon kerjasamanya, bisa ngasih saran, masukan pada kolom komentar ya jika ada kesalahan atau ada yang perlu saya perbaiki. Nah, baik, ini PJBL 3B. Kemudian yang keempat semester genap
Ini adalah PJBL 4B, Project Based Learning. Nah, untuk discovery teman-teman, ini kita cek di bagian sini. Ini aplikasi ini saya kembangkan dari yang kurikulum 13 ya. Ini belum saya, yang ini kan masih banyak pemetaan dan seterusnya. Ini masih kacau ya, berantakan, tidak saya perbaiki, saya biarkan seperti ini. Jadi ini tidak dipakai ya teman-teman. Kemudian di bagian sini saya akan melanjutkan tutorial ini. Ini kan adalah P Discovery Learning, hanya semester 1, yang semester 1, yang 1A. Nah, coba kita contohkan satu saja dulu ya. Di sini kata kuncinya ini kan project based learning, dan kita ini menggunakan project atau PJBL ya. Nah, di sini kita menginginkan berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar itu terdiri dari 3 kelompok: visual, auditory, dan kinestetik. Visual itu lebih suka membaca, auditory lebih suka mendengar daripada dibacakan, sedangkan kinestetik lebih suka gerak tubuh. Jadi agresif ya teman-teman, biasanya anak-anak yang agak nakal biasanya lebih suka untuk gerak tubuhnya. Nah, baik, langsung saja kita ganti. Cukup di menu home kita ganti misalkan seperti ini. Pilih, klik tanda panah untuk memilih jenis modul ajar. Nah, ini berganti upper, middle, lower. Jadi kalau berdasarkan kesiapan belajar itu kan ini yang paling sering dan paling banyak dipakai oleh teman-teman guru ya. Nah, ketika fakta di lapangan, ketika saya workshop, mereka banyak yang tampil itu menggunakan kesiapan belajar. Karena apa? Ini berbicara tentang kognitif siswa. Jadi tingkat mereka ketika kita bagi kelompok berdasarkan modul berdiferensiasi ini kan adalah membagi kelompok. Nah, ke dalam 3 kelompok, kalau kesiapan belajar ini ada yang tingkat kecerdasannya tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Jadi mereka akan dikelompokkan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan untuk aplikasi bagaimana cara kita membagi ini sudah saya share ya teman-teman, aplikasi untuk kesiapan belajar mereka berdasarkan pembagian kelompok mereka secara otomatis menghitung dan membagi kelompok. Saya sudah share dengan rumus-rumusnya dari rinci dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja kita cek hasilnya. Ini kesiapan belajar, tadi gaya belajar, maka kita cek di bagian sini. Dalam 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, yaitu upper, middle, lower. Nah, ini ya. Kalau misalkan saya ganti lagi, maka di PJBL maka ini berganti secara otomatis. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Baik, ini kita akan sebelum membahas tentang ini, kita akan bahas langkah selanjutnya. Itu adalah terkait dengan lanjutan dari modul ajar ini ya. Kita cek, ini semester genap, ini sudah semester genap, sudah benar. Nah, kemudian kita cek, ini sudah menjadi semester genap. Kita cek, ini sudah menjadi semester genap. Akan tetapi teman-teman, yang perlu kita garis bawahi itu adalah pengisian dari alokasi waktunya. Kita cek Prota J12 ini ya, apakah ini termasuk ke dalam semester genap. Kita cek Prota J12. Jadi kita cek ini. Nah, ini ya, J10, J12. Ternyata J12 ini masih masuk semester ganjil, sedangkan di sini yang kita masukkan semester genap. Jadi cek ya teman-teman semuanya. Baik, kita akan lanjut project ini ya, project based learning ini kita cek satu-satu. Ini kita ganti Prota J10 yang ini kita ganti ya teman-teman. Caranya ganti di mana?
Kita ambil yang di Perota. Nah, di Perota ini J17, 18, 19, 20. Jadi teman-teman, kita akan ganti J17 di sini. Ini J17. Kemudian berikutnya ini ganti J18. Ini ganti J19. Nah, yang terakhir kita ganti J20. Nah, ini sudah benar J20 ya. Nah, kita cek di bagian keempat A, ini masuk J berapa? Ini J20. Jadi ada kesalahan di bagian sini. Harusnya yang untuk semester ganjil ini jumlah jamnya kita akan cek di bagian sini ya. Yang keempat, di Perota ini J keberapa yang bagian sini? Ini ternyata J13. Maka silahkan di sini diganti J13. Kenapa saya berikan seperti ini? Biar teman-teman juga sambil meneliti ya. Kalau ada kesalahan dalam penulisan rumus ini atau mengelingkan, jadi teman-teman bisa kasih masukan ke saya biar saya perbaiki, karena yang namanya buat aplikasi sendiri ini tidak ada yang membantu dan ya butuh ekstra kerja keras ya teman-teman. Ini demi berbagi untuk kita bersama. Baik, ini sudah selesai nih. Kemudian langkah selanjutnya untuk yang bagian sini yang perlu kita perbaiki. Yang perlu kita perbaiki ya teman-teman, untuk PJBL 1 ini tidak perlu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kita lihat Perota keberapa di sini. Nah, ini kan Perota A8. Di Perota itu ada A8. Ini ya. Ini sudah tidak perlu kita ganti. Yang perlu kita ganti itu adalah capaian pembelajaran dan elemen capaian pembelajaran dan tujuan. Caranya adalah sebagai berikut. Kita coba cek di bagian sini. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu di bagian yang ke-1 elemen. Di bagian ini ya. Capaian pembelajaran kita lihat Perota B10. Kalau ini semester genap, harusnya teman-teman kita lihat capaian pembelajaran ini B17, 18, 19, sedangkan ini F. Maka kita ganti ya teman-teman. Di sini kita ganti B17 sama kayak tadi. Kemudian di sini ini kurang lebar ya. Oh enggak. Nah, ini kurang lebar seperti ini. Nah, ini B18 sudah. Yang ketiga B19. Yang ke ini B20. Sudah. Selanjutnya yang bagian sini. Ini F17 ya harusnya. Jadi kita mulai dari sini. Kita akan ganti menjadi F17. Jadi seperti ini. Karena ini semester 2 ya. Yang ini F18. Jadi seperti ini ya. Nah, yang ini F19. Yang ini F20. Jadi seperti ini ya teman-teman, sudah selesai. Nah, yang lain tidak perlu kita ganti. Kemudian yang perlu kita ganti itu adalah bagian ini sekarang. Nah, refleksi dan evaluasi itu datanya ke 13. Kita cek di bagian input data
13. Jadi kita cek di bagian sini input data 13. Input data mana ya? Nah, ini input data 10 untuk yang pertama. Yang ini ya, yang lihat di sini semester genap. Kita lihat bagian materinya. Maka input data I10 kita cek. Karena ini semester genap materinya, I10 ini kan ada di semester 1 seperti ini, semester ganjil. Sedangkan yang kita butuhkan itu di bagian sini I ke berapa? 16. Seperti ini ya teman-teman, I ke 16. Maka kita akan ganti di sini I16, 17, 18, nah 19. Jadi kita ganti di sini I16. Kemudian ganti di sini I16. Nah, 17 ya. Sekali ganti di sini juga kita ganti F. Nah, beda yang ini ya. Entar lagi kalau ini. Kemudian ini sudah, kemudian rancangan produk kerajinan, kemudian yang bagian sini ya. Nah, yang ini 17, 18, dan terakhir kita ganti dengan 19. Ini sudah selesai. Langkah selanjutnya, maka di bagian ini teman-teman, ini ngelingkan ke program semester F43. Tidak masalah kita pakai cara ini. Tapi kalau kita mau pakai cara ini, karena ini materinya sama, nah ini ya, materinya sama, kita seperti ini, bagian input ini kita copy, kita gantikan ke posisi di bawahnya. Nah, bagian sini ya, seperti ini. Mohon maaf, ini I16 ya, maka di sini kita ganti I16 karena ini semester 2. Maka di bagian sini juga diganti. Nah, ini yang perbedaannya di sini sekarang. Jadi I16 kita copy bagian sini, kemudian escape kita gantikan ke bagian sini. Kita lanjutkan, ini kita paste I17, kemudian di sini kita gantikan di sini I18, kita gantikan di sini I19. Sudah selesai. Ini juga sama, I19, yang ini I18, yang ini 18, kemudian 17, yang ini 16. Sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya ini ganti ya. Di sini kita coba cek lagi, tidak ada materinya, kemudian tidak ada materinya. Di sini memantau dinamika pengembangan bimbing masalah muncul, tidak ada. Di sini tidak ada materinya, ini tidak ada materinya, ini tidak ada materinya, ini tidak ada materinya. Terus
sudah selesai. Jadi sekarang di bagian ini sudah kita bisa linkkan ya. Nah, kita linkkan PJBL 2, ini PJBL 3. Nah, ini ya benar ya. Yang ini PJBL 4 sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan cek kembali di bagian Discovery Learning. Nah, ini kan hanya satu. Ini satu. Saya berikan contoh satu saja. Ini sudah saya siapkan ya. Cuman caranya sama seperti tadi. Kalau sudah ini final dan sudah benar-benar jadi, teman-teman tinggal pakai. Jadi tidak perlu menggunakan rumus seperti ini. Jadi rumus ini hanya saya berikan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi ini. Nanti kalau misalkan ya di bagian Prota misalkan ternyata di sini teman-teman ada yang hanya menggunakan 3 materi atau 3 elemen. Ini kan kosong. Nah, kosong secara otomatis. Maka saya akan tampilkan nanti di sini menu untuk menghapus kolom yang kosong. Jadi tinggal klik di sini untuk menghapus kolom yang kosong. Nah, atau menghidden ya, menyembunyikan kolom yang kosong. Sehingga teman-teman tidak perlu untuk terkait dengan menghapus kolom yang kosong saya siapkan menu secara otomatis, tapi nanti belakangan, jangan sekarang karena tidak terlalu banyak materinya ya. Jadi step by step saya terus kembangkan, saya akan share ke teman-teman agar teman-teman juga bisa sama-sama belajar bersama channel Burhan Smart. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan selanjutnya ya. Ini Discovery Learning. Kita Discovery Learning itu dilihat di sini dan pelajari sendiri apa itu model pembelajaran Discovery Learning. Saya tidak perlu menjelaskan sekarang, mungkin lain waktu. Kemudian kegiatan pembelajaran, ini kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian sintaknya ya, ini pemberian rangsangan dan seterusnya. Perbedaannya juga tidak sama dengan yang ini PBL. PBL ini Problem Based Learning, yaitu orientasi kepada masalah. Nah, jadi ini orientasi peserta didik pada masalah. Jadi sampai sintaknya sampai selesai. Untuk lampirannya silakan teman-teman lihat pada folder kelas 7 sudah saya siapkan beberapa lampiran penilaian. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan punya teman-teman. Jadi ini adalah lampiran-lampirannya, tapi nanti ada lampiran penilaian silahkan teman-teman sesuaikan dengan materi atau mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan coba yang bagian sini. Caranya cukup mudah. Nah, nanti mungkin lain waktu akan saya persimpel ini ya, tapi belum dapat ide saya. Jadi ini seperti ini kedua. Nah, ini saya tulis 2A, kemudian saya hapus. Jadi pertemuan 2 ini saya ganti 3A semester ganjil seperti ini. Kemudian ini saya kembang seperti ini, jadi 4A saya hapus. Nah, Discovery. Kemudian kita akan buat lagi di sini. Ini kedua, taruh sini ya. Nah, ini adalah 1B. Ini adalah 2B. Ini adalah 3B. Ini pertemuan keempat semester genap yang B ya. Nah, caranya juga sama seperti tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sahabat channel Burhan Smart. Aplikasi ini silahkan download pada link deskripsi dan gratis ya. Saya berikan cuma-cuma. Nah, dan tidak saya kunci, tidak saya password sama sekali. VBA-nya, Excel-nya, sheet-nya semuanya saya share secara gratis ke teman-teman agar kita semua bisa menjadi
tenaga pendidik yang profesional. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi demi dukungan channel ini, untuk dukungan channel ini silakan teman-teman jangan lupa like, subscribe ya, dan komen serta share ke teman-teman yang lain agar kita bisa saling berbagi untuk kebersamaan, untuk kesuksesan kita bersama. Nah, saya password itu hanya WinRAR-nya saja agar teman-teman itu bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Artinya ketika ada aplikasi seperti ini, kalau dirasa bermanfaat, jangan hanya kita input begitu saja datanya tanpa kita memahami isinya. Jadi agar kita bisa memahami terkait dengan perangkat pembelajaran, apa itu modul ajar, apa itu model pembelajaran, bagaimana model pembelajaran, RPE, Prota, Promes dan lain sebagainya. Jadi teman-teman silahkan untuk aplikasi ini ikuti tutorialnya dari awal sehingga kita bisa paham ya. Baik, untuk passwordnya adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman passwordnya bintang 123 Burhan Smart. Jadi ini ya passwordnya ya teman-teman. Silakan teman-teman bagi yang butuh terhadap aplikasi ini, masukkan password atau ekstrak dengan password bintang 123 Burhan Smart. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, kita lanjutkan tutorial selanjutnya. Terima kasih. B10 ya. B10 A, B10 ini F10. Nah, karena ini semester genap, coba cek di Prota. Ini capaian B10, B11 sampai 14, 10, 11, 12, 13 sampai 13 ya. Ini sampai ke 13. Ini F10 sampai 13. Coba cek. F10 sudah. Kita cek lagi. Nah, ini data. Kita cek di data. Untuk yang pertama, data ini I10 benar ya. Berarti di sini I10 benar. Ini I10 benar. Ini I10 benar. I10 benar ini ya. Kemudian benar sudah. Nah, berarti yang salah tadi hanya di bagian ini. Prota B10, ini 10. Sekarang kita ganti yang bagian ini. Ini 11 ya. Ini 11. Kemudian ini 11. 11 sudah selesai. Kemudian yang ini, sekarang yang bagian ini bukan 11 lagi, 12. Kemudian ini pertemuan ketiga, ini pertemuan kedua, yang ini Prota ke-11, yang ini Prota 12, 12. Ini Prota 12. Yang ini input data keberapa di sini ya? Kita cek. Pengertian jenis berarti 10. Berarti 11, 12.
benar-benar ya. Desain sudah semuanya benar. Kemudian yang ini ada 12, ini 12, sudah selesai. Nah, kemudian yang terakhir ini perlu diganti ya. Ini yang tadi keberapa ini? Ganjil benar ya. Nah, kemudian terakhir pertemuan ke 4. Jadi 10, 11, 12, 13. Terakhir 10, 11, 12, 13. Maka ini ke 13 ya. 13. Yang ini ke 13. Kemudian di prota ke 13 ya. B10. Input data B10 benar. Kemudian ini 13. Discovery 1, pertemuan ke-2, pertemuan ke-3, pertemuan ke-4. Ini 13. Kemudian ini ke-13. Ini ke-13. 13. Jadi video ini tidak saya edit ya teman-teman, langsung saya upload. Nah, untuk yang terakhir sudah tahu caranya ya. Nanti saya akan upload setelah selesai semuanya. Yang penting teman-teman sudah paham, biar tidak terlalu menyita banyak waktu. Jadi ini akan saya buat sendiri dan saya akan terus kembangkan sehingga pada akhirnya selesai semua. Jadi termasuk ngelinkkan ini sudah, tinggal nanti teman-teman siap pakai. Oke, demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Nah, tunggu dulu, kita akan coba cek yang bagian selanjutnya. Ini untuk PBL, nanti sama caranya ya, cuman sintaknya yang berbeda. Jadi ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.